Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam doa pagi. Sekalipun kita berpisah tempat, tetapi kita dipersekutukan di dalam kasih Tuhan. Marilah kita awali persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam menjagai kehidupan kami. Penjagaan Tuhan semalam membuat kami bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang segar. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup, berarti Tuhan berikan kesempatan untuk berkarya, menyambut berkat-berkat Tuhan. Dan dengan berkat-berkat Tuhan itulah kami pun bisa menjadi penyalur bagi yang membutuhkan. Tuhan, bersabdalah kepada kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan berbicara firman Tuhan dengan tema terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kita baca lebih dahulu dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-murid Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus,
Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Terlalu banyak atau terlalu sedikit? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid Kristus, ternyata kita juga dipanggil untuk bukan hanya menerima berkat. Setelah kita menerima berkat dari Tuhan, kita diutus untuk memberi bantuan bagi sesama kita. Nah, saudara-saudara, biasanya ketika kita hendak membantu seseorang, maka terlebih dahulu kita mempertimbangkan siapa sih yang akan kita bantu. Dan di sisi lain, apa yang aku punya, apa yang ada padaku yang bisa aku pakai untuk membantu dia. Saudara, di dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus berkata kepada Filipus, di mana kita dapat membeli roti supaya orang sebanyak ini dapat makan? Filipus segera melihat apa yang ia punya. Ternyata buat Filipus cuma 200 dinar. Mana mungkin roti seharga 200 dinar akan dipakai untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak yang pasti jumlahnya lebih besar. Pastilah tidak cukup. Itu yang ada di dalam benak Filipus. Kemudian murid Tuhan Yesus yang lainnya, yaitu Andreas. Andreas juga melihat ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Segera Andreas pun berpendapat, apa artinya ini? Terlalu sedikit untuk orang sebanyak ini. Saudara, bagi seorang bocah membawa 5 roti jelai, dan roti jelai di Israel itu bukan roti yang potongan kecil-kecil mini roti, itu bukan. Tetapi roti di sana tuh gede-gede. Jadi 5 roti jelai dan 2 ikan, tentu itu bekal yang terlalu banyak untuk seorang anak. Namun saudara-saudara, begitu dibandingkan dengan jumlah orang yang hendak diberi makan melalui 5 roti dan 2 ikan itu, maka 5 roti dan 2 ikan itu menjadi terlalu sedikit. Saudaraku, biasanya begitu kita melihat yang kita punya ini terlalu sedikit, dan kemudian kita menilai apa artinya, maka kita menjadi batal memberi bantuan. Saudara, sebetulnya memang ada banyak alasan yang kita buat sehingga kita urung untuk berbuat baik. Padahal saudara-saudara, sekecil apapun yang kita punyai dan kemudian mau kita bagikan, bila itu kita berikan dengan tulus dan suka hati, terlebih lagi karena kita tahu bahwa yang akan kita salurkan itu adalah berkat Tuhan, pasti sangat berarti dan bakal berbuah banyak. Oleh sebab itu jangan pernah mengecilkan arti berkat Tuhan. Kita kadang-kadang mengecilkan berkat Tuhan. Sudah diberi rumah, kita berkata bahwa inilah gubukku. Kita tidak berkata inilah rumah berkat Tuhan. Saudara, ketika kita memberikan bantuan, kita berkata cuma sedikit, ini berkat Tuhan. Kita seringkali mengecilkan arti berkat Tuhan. Jangan pernah kita mengecilkan arti dari berkat Tuhan. Sekecil apapun juga, itu adalah berkat Tuhan dan berarti sangat-sangat berguna buat kita. Kemudian yang kedua, saudara, kalau kita memberi
tanpa pamrih, maka pasti apa yang kita bagikan, apa yang kita taburkan itu akan berpulang dan menjadi berlipat ganda. Karena Tuhan selalu ikut berkarya di dalam berkat-berkat-Nya yang disalurkan kepada siapa saja. Oleh sebab itu jangan lagi membuat alasan sehingga membuat kita urung berbuat baik. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya membayangkan bagi bocah yang biasanya masih begitu besar egonya, ketika ia mau merelakan apa yang ia punya, kemudian dia melihat bahwa roti miliknya itu diserahkan di tangan Tuhan Yesus, dan kemudian dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana roti yang sedikit itu kemudian terus-menerus dibagikan dan bisa mencukupi, mengenyangkan 5.000 orang, lebih begitu banyak orang. Maka pasti itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan akan menjadi sukacita luar biasa yang akan terus meluap di dalam hidupnya. Itu akan menumbuhkan iman sehingga ia selalu boleh menyerahkan apa yang ada padanya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, Howard Kelly ketika masih anak-anak pernah kelaparan karena keluarganya sangat miskin. Ketika dia kelaparan, dia memberanikan diri mengetuk pintu sebuah rumah untuk meminta makan. Ketika yang membuka pintu itu seorang gadis muda, ia urung minta makan. Mungkin rasa malu, masa laki-laki minta kepada gadis perempuan begitu ya. Nah, oleh sebab itu dia hanya berkata, aku minta segelas air putih. Ternyata gadis cilik itu memberinya segelas susu hangat karena dia tahu, dia bisa melihat bahwa tamu yang mengetuk pintu rumahnya itu sedang kelaparan. Nah, saking laparnya, susu itu segera diminum. Lalu Howard Kelly bertanya kepada gadis itu, berapa harga susu yang menjadi hutangku? Kau tidak berhutang apa-apa, jawab gadis itu. Karena ibuku mengajarkan kepada kami semua untuk tidak meminta bayaran atas perbuatan baik kami. Oke, kalau begitu aku sangat berterima kasih. Kemudian Howard Kelly kembali ke rumahnya. Saudara, tahun demi tahun tentu saja gadis itu bertumbuh menjadi wanita dewasa. Namun dia menderita penyakit kronis. Semua dokter di kotanya sudah angkat tangan, sehingga ia harus dibawa ke rumah sakit di kota yang lebih besar. Ternyata disitulah tempat Howard Kelly yang telah menjadi seorang dokter bekerja di sana. Howard Kelly sangat mengenal wajah wanita itu. Oleh sebab itu, dia terus berjuang untuk menolong wanita itu menjadi sembuh. Dan ketika sudah diizinkan pulang, wanita itu dengan tangan gemetar membuka amplop yang berisi lembar-lembar tagihan dari rumah sakit. Dalam benaknya dia bertanya, dengan apa akan aku bayarkan biaya pengobatan selama ini? Dia tidak membuka halaman yang awal, tetapi dia segera ingin tahu total tagihannya berapa. Dengan pandangan seolah tidak percaya, dia membaca tulisan nihil, telah dibayar lunas dengan segelas susu hangat, tertanda Dr. Howard Kelly. Matanya pun berkaca-kaca
mengenang kembali puluhan tahun yang lalu. Dia tidak menyangka bahwa perbuatan baiknya yang hanya memberikan segelas susu hangat itu ternyata sangat-sangat berarti, berpulang pada dirinya, dan dia menjadi sembuh. Oleh sebab itu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, susu segelas terlalu sedikit, namun ketika diberikan dengan penuh cinta menjadi terlalu banyak, karena sangat besar artinya. Sangat berarti bagi Howard Kelly yang saat itu kelaparan, dan membuat Howard Kelly selalu ada di dalam benaknya, aku harus membalas kebaikan perempuan itu. Oleh sebab itu aku harus menjadi orang yang sukses. Howard Kelly belajar dengan tekun sehingga dia menjadi seorang dokter yang ternama. Dan sebagai seorang dokter, dia selalu ingat untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang miskin. Saudara, ternyata bagi gadis kecil itu yang memberikan susu hangat segelas itu, dia tidak menyangka kalau itu berulang pada dirinya. Sangat berarti. Begitulah yang namanya berkat Tuhan. Ketika kita bagikan kepada orang lain, ternyata itu menjadi berkat juga buat diri kita. Oleh sebab itu mari kita terus belajar untuk menjadi penyalur berkat. Jangan ragu, jangan cari banyak alasan, dan jangan tunda. Karena Tuhan selalu menyediakan berkat bagi kita untuk kita sambut, untuk kita terima, dan kemudian untuk kita salurkan juga kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena ketika Tuhan menciptakan kami, Tuhan selalu peduli dengan kami, tahu akan kebutuhan kami. Tuhan pelihara kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan beri kami talenta untuk bisa bekerja, berkarya. Dan ternyata dengan talenta-talenta dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami pun bisa menjadi penyalur berkat buat orang lain. Tolong Tuhan, jangan pernah kami mengecilkan arti berkat Tuhan. Karena seberapapun nilai yang ada pada pandangan manusia, tetapi bagi Tuhan dan di dalam tangan Tuhan selalu sangat berarti, besar dan berguna. Tuhan tolong kami supaya kami juga selalu mengingat ketika kami berbagi berkat, bukan supaya kami beroleh kembali berkat. Jangan biarkan kami berbuat kebaikan dengan pamrih, tetapi ajarkan kepada kami berbagi berkat oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Tuhan, secara khusus di masa pandemi ini, masih banyak orang yang di dalam kekurangan, di dalam kesulitan. Pakailah kami sesuai dengan talenta kami masing-masing dan bidang kami masing-masing, ya Tuhan, untuk peduli, memperhatikan, dan bahkan menyalurkan berkat Tuhan pada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kami tetap mendoakan bagi upaya pemerintah di dalam mengadakan vaksin untuk COVID-19 ini. Tuhan, tolong berikan kepandaian pada ahli-ahli supaya mereka sungguh-sungguh bisa menemukan vaksinnya, sehingga kami semua bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Tuhan, tolonglah perekonomian di negeri ini juga. Kami bersyukur oleh karena dengan kesulitan-kesulitan yang ada, justru semakin banyak umat manusia ini yang berprestasi, yang muncul ide-idenya untuk bisa berbisnis, untuk memakai peluang yang ada, sehingga mereka sungguh-sungguh tetap bisa mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, tolong kami supaya kami tidak pesimis, tetapi tetap optimis, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong umat manusia di dunia ini dari pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, kami mau percayakan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami juga tetap menyerahkan gereja Tuhan di berbagai tempat, dan kami serahkan bangsa kami serahkan umat manusia di dunia ini di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik, tetap menyatakan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita tutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari NKB nomor 200, bait pertama, kedua, dan ketiga. Menjadi saluran berkat, karena disitulah akan terletak sukacita kita. Tuhan memberkati.